Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu lazim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan di rumah lagi keadaan semangat juga buat belajar ya. Amin. Sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir. Coba kita cek dulu dari mana jamaahnya sebelah kanan? Dari mana? Oke, coba yang sebelah kiri dari mana Ibu? Yang di bawah dulu, yang di bawah. Yang di bawah, yang baju putih. Yang di bawah dari mana? Dari mana? Sama, Cirebon. Yang di atas dari mana Ibu? Mayu. Indramayu. Mana tepuk tangannya? Ini di belakang juga ada nih ibu-ibu pakai baju merah sebenarnya. Coba saya tanya dulu ibu-ibu baju merah, kerudung merah dari mana Ibu? Sukabumi, Masya Allah. Gak kelihatan juga. Kan di belakang. Ini bagaimana sih ceritanya ya? Ya nanti aja nanti. Ada waktunya. Ya ada waktunya. Ini Masya Allah luar biasa buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ini kita senang banget hari ini bisa ngumpul bareng-bareng. Kita mau ngebahas masalah yang luar biasa. Tapi gini sebentar. Ini kan kita mau ngebahas masalah tentang rumah tangga. Pas banget ada Vidi nih. Tapi tunggu dulu. Ah. Kita nih ajak nih yang di rumah. Apa itu? Termasuk yang ada di studio. Untuk supaya semangat pagi-pagi. Apa itu? Kita senam muslim. Senam sehat. Senam sehat. Ada? Ayo, Coba ikut Maulana Ustaz Maulana Bu. Tangannya Ayo, Bu. depan. Tangan depan semua. Dibuka lebar supaya sehat hari Iya, ini. iya, iya. Ayo, 1, coba. 2, 3. Sehat. Kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sehat. Kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Wah, ngajakin senam. Alhamdulillah. Kenapa emang? Saya senam begitu bukannya sehat. Apa tuh? Malu. Malu kenapa malu? Emang kenapa malu? Emang malu gak situ? Iya sih. Nah, Ustadz Bani aja ngikut tadi. Iya. Tapi katanya banyak manfaat juga. Alhamdulillah. Iya. Berkat sehat senam ini saya jadi sehat. Saya mau ada ini ada senam kuping gak? Senam kuping maksudnya biar apa ini? Hah? Biar apa itu? Di rumah. Kenapa sih? Bini ngomel-ngomel mulu. Allahu Akbar. Lu kalau bini marah-marah bukan senam kuping. Apaan? Minum jamu. Gimana? Bini itu biasanya marah-marah kalau lagi dapet. Wah, kata siapa? Bener. Bapak kalau marah coba tanya. Kalau lagi nggak dapet ya Pak? Ya. Iya. Pasrah Tapi dia. ngomong-ngomong, Iya, kenapa pasrah. istrinya Vidi marah-marah? Iya. Tanyain dulu sebab akibatnya kenapa. Ya pokoknya nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, ngomel mulu. Jadi saya kayak kalau saya nyautin sekali, dia bisa berkali-kali. Itu kalau saya sehari itu saya susun jadi buku. Panjang dong ceritanya. Makanya. Coba tanya dulu ibu-ibu di sini. Ibu. Bu, ibu. Yang suka marah-marah ibu bapak? Tuh, Coba kan? saya tanya bapak-bapak yang sendiri di sebelah sini. Iya. Pak, ibu suka marah-marah? Ya, kenapa Ya. Pak? Biar ada kegiatan. Gara-gara ya, Pak. kenapa ibu marah? Biasanya. Gara-gara Lama. Jangan Belum ditanya. kopi. Itu Li. Apa itu? Ada lagi satu Bapak, lagi. Nah. Apa penyebab biasanya istri marah-marah? kurang duit. Kurang duit. Nah, itu jawaban yang paling benar. Mantap nih. Coba, Iya. benar nggak Bu? Jangan ngomongnya. Ibu marah-marah karena kurang duit. Kalau ibu-ibu banyak duit marah nggak? Bohong.
Marah juga ini Masya Temanya Allah. Apa temanya hari ini? Hari ini kita mau bahas tema yang luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Temanya adalah istri jadi singa, suami harus bagaimana? Sampai keserimpet. Coba pakai gaya. 1, 2, 3. Istri jadi singa, suami harus gimana? Oh. 1, 2, 3. Istri jadi singa, suami harus gimana? Gak harus gimana ya pasti jadi musang. Ya, kita nonton video tayangan dulu yuk. Ini ya tentang selalu serba salah kalau sama istri. Ini dia tayangannya nih. Banyak ya ternyata yang bikin penyebab istri marah. Ya banyak. Itu 8 belum semua loh. Sebenarnya ada 800 itu yang belum disebut. Cuma durasinya kepanjangan. Ini kenapa pas tema ini saya sih? Tapi gue mau nanya sama lu, Fit. Iya. Ini jujur jawabnya. Iya. Kan waktu baru deket nih ya, sebelum nikah. Itu sering marah-marah gak istri? Wah elah, diem, soft spoken. Soft spoken. Diem. Ngomongnya kalau cuma minta duit, baru ngomong. Kan baru jadian. Iya, belum nikah. Belum, diem, anteng. Diem aja, anteng gitu ya. Kan? Wah, saya pikir, wah kucing jinak nih. Iya, ya kan? enak nih. Iya, kawinin ah. Pas udah kawinin jadi singa merah. Tapi gini nih Ustadz Syam nih, ini permasalahan-permasalahan nih. Sebenarnya yang perlu kita pahami sebagai laki-laki, kenapa dulu sebelum menikah itu mereka tuh lembut banget, baik banget, halus banget kata-katanya. Pas udah nikah berubah jadi galak. Gampang banget meledak-meledak ya kan. Sebenarnya akar permasalahannya tuh apa? Apa memang karena suami memang harus selalu diuji dengan kesabaran istrinya atau bagaimana Ustadz Syam? Coba kita dengerin dulu dah dia tausiah. Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Bang Bule. Silakan Ustaz. Tapi guru kami Ustaz Bani, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa min qadarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah, sama-sama berdoa di pagi hari yang berberkah. Allahumma inni a'udzubika min jari asu wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu doa yang bagus diamalkan kalau mendengar tema yang seperti ini. Apa isi doanya? Ya Allah, aku berlindung dari tetangga yang tidak baik. Aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya beruban. Pasangan apa itu? Pasangan yang bikin ibu marah-marah mulu. Kenapa marah-marahnya? Tadi Bapak bilang marah-marah karena kurang. Wah subhanallah. Dan langsung divalidasi oleh ibu-ibu yang hadir. Betul gak Bu? Waduh, ternyata sumber masalahnya karena ternyata perasaan untuk tidak terpenuhi daripada yang diinginkannya. Nah sekarang, apakah betul tidak dipenuhi atau perasaannya yang tidak pernah merasa cukup? Antara dua itu. Kalau memang tidak terpenuhi, berarti yang bermasalah suaminya. Tapi kalau yang tidak terpenuhi disebabkan karena perasaan tidak merasa cukupnya adalah yang bermasalah adalah istrinya. Ibu-ibu, saya tanya deh, ibu kenapa ibu sebelum menikah lemah lembut, setelah menikah galak? Kenapa Bu? Ini Bu pakai mic ini aja. Ya biar dipilih. Biar kan galak. Masa galak biar dipilih? Sebelum menikahnya lemah lembut tuh biar lemah lembut tuh biar dipilih. Biar jadi. Terus yang bikin ibu jadi galak kenapa sebenarnya coba? Karena Pengen udah tahu dipilih. kita. Kenapa gimana? Biasanya perempuan tuh jadi galak setelah menikah tuh kenapa sih Bu? Sebelumnya kan sebelum menikah ibu lemah lembut nih biar dipilih. Nah kenapa setelah dipilih ibu jadi galak?
Mungkin merasa tidak kurang cukup aja. Oh kurang Iya. puas. Kurang puas. Betul, kurang tercukupi. Berarti yang ditingkatkan pemberian suaminya atau yang ditingkatkan rasa cukupnya. Oh, Nah. bapak yang di belakang udah pasrah aja. Ya udah. Karena udah dari awal udah mengakui. Jemaah. Yeay. Maka mesti ada rasa qanaah, ada rasa cukup. Karena kalau disebut cukup tidak akan pernah manusia itu merasa penuh daripada kantongnya, merasa kenyang daripada perutnya, merasa kenyang daripada nafsunya sampai tanah kuburan masuk ke dalam mulutnya. Jadi yang bisa bikin kenyang manusia, yang bisa bikin kenyang nafsu itu hanyalah tanah kuburan. Sehingga perlu belajar. Solusinya banyak-banyak mendengarkan daripada hikayat-hikayat orang soleh. Daripada kisah-kisahnya para istrinya Nabi SAW. Berapa istrinya Nabi SAW? Ada 11. Ada 2 orang yang meninggalkan Nabi, 9 orang yang ditinggalkan Nabi. Ada 2 orang yang meninggal sebelum Nabi meninggal, lalu 9 orang yang meninggal setelah Nabi meninggal. Dan itu semua ada kisahnya yang insya Allah membuat ibu-ibu lebih bersyukur lagi. Wah, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jadi gitu tuh Fit. Iya. Itu 11 nabi itu punya sifatnya beda-beda. Makanya itu kita belajar dari situ. Bisa nggak jangan ngomongin 11-nya? Kenapa itu? Ini aja dulu. dua. Aku ngomongin 2. Orang 1 aja nggak ada yang belakang. Mie aja ada yang 2. Bentar, ada ibu-ibu. Kenapa ini ibu? Masya Allah. Iya bu, nih saya kasih mic. Ada yang mau dibicarakan? Kita marah tuh bukan gak ada sebab kali. Oh gitu? Iya, suami tuh yang bikin kita emosi, dada tinggi, bener gak? Ya jangan nanya saya kan. Bener gak Bu? Bu, tapi kalau muka bapaknya kayak gini mah sabar banget kayaknya nih, coba lihat nih. Semua ada Ini sebab akibat dong. Ada sebab Bang. akibat ya? Ya gitu dong. Oh gara-gara tadi suaminya. Tadi dicontohin 8. Begitu. Makasih banyak Ibu. Iya, Bu. Masya Allah. Jadi semua ada sebabnya. Coba kita panggil Ustadz Bani aja deh sini deh. Ustadz Bani. Iya. Nih Ustadz Bani ibu-ibu bilang. Kalau dia tuh marah karena ada sebabnya. Ada yang bilang juga katanya alasan ibu-ibu. Saya tuh marah tuh karena sayang sama suami. Sayang. Apa itu? Enggak ada. Nggak ada. Kenapa sayang harus marah ya? Iya. Tapi itu katanya tanda sayang. Alasannya sayang, padahal dimaki-maki ya. Saya emang Itu kan cuma Ustadz Bani doang. iya. Yang Ajak dimaki-maki aja. siapa? Ustadz Bani doang. Kenal Ustadz Bani. Istri saya nonton lagi sekarang ini. Iya, saya emang gak bakal dimaki-maki, saya langsung Iya. dicekek. Tapi gini Ustadz Bani izin nih ya. Buat para wanita juga nih harusnya juga harus tahu juga nih. Katanya kalau istri suka marah-marah ya kan. Itu kalau sampai ngebentak suami itu bisa dosa katanya. Dosanya besar. Tapi katanya kalau misalnya nggak marah, tas suaminya nggak ngerti. Nah ini gimana harus solusinya nih? Mau izin penjelasannya Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah, Silakan. terima kasih Bapak. Mas Fadli, Bang Fidi, guru Ya. kami Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ketika istri membentak suami bagaimana hukumnya, dosakah dia? Para ulama mengatakan dosa termasuk kategori nusyuz. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud, itu bidadari yang di surga marah kesel. Kata dia, qatalakillah, semoga Allah marahin kamu juga. Di dunia itu suamimu bentar, besok kalau sudah meninggal balik ke kami tahu. Kata siapa tuh? Bidadari. Ibu kalau kira-kira kalau dengar tuh bidadari ngomong begitu, ibu bayain laki apa itu marahin juga tuh bidadarinya? Udah tuh ambil sama keluarganya. Sekalian begitu katanya. Masya Allah. Jadi hukumnya dosa. Tapi mohon maaf, bukan berarti kita kaum laki-laki gampang dikit-dikit. Kamu jangan begitu dosa. Kamu durhaka. Kamu gak boleh begini. Nanti kamu masuk neraka. Nauzubillah. Zalik. Bu, di sini ada gak ibu yang gak pernah sama sekali ngebentak suami? Yang gak pernah sama sekali? Ada? Nggak ada. Nggak ternyata. ada. Waduh galak semua di sini berarti Ustadz Bani. Yang di rumah? Kalau tidur mah enggak kali. Enggak, iya pas lagi gak tidur. Ada nggak wanita yang tidak pernah sama sekali meninggikan suara di hadapan suaminya? Ada jawabnya. Siapa itu? Ibunda Khadijah bintu Khuwailid.
Cuma satu-satunya Ibunda Khadijah aja yang tidak pernah meninggikan suara di hadapan suaminya. Selebihnya mustahil. Apa Bu? Bahkan Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha wardaha pernah itu meninggikan suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada Abu Bakar datang, mohon maaf banget mau ditampar sama Abu Bakar. Kamu kalau bukan suamimu ini tidak akan ada yang menghormatimu. Kau hanya anak seorang Abu Bakar, manusia biasa. Suamimu yang mengangkat derajatmu dunia dan akhirat. Kenapa kau meninggikan suara di hadapannya? Mau ditampar sama Abu Bakar. Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Kata Nabi, enggak Abu Bakar, saya sama Aisyah lagi latihan olah vokal. Ternyata saya kalah tinggi suaranya. Masya Allah. Nabi bilang dosa enggak tuh sama Aisyah? Nabi bilang haram gak kepada Aisyah? Enggak. Begitu mohon maaf banget para kaum suami. Ketika istri kita meninggikan suara, jangan dikit-dikit dosa, dosa, dosa. Meskipun emang dosa. Oh iya, pasti dosa. Orang Ustadz Maulana juga waktu itu almarhumah istrinya juga sempat ngomel, saya lihat depan mata saya. Oh gitu ya? Jadi ada orang nikah, ya kan? Udah ada penghulu, dia ikut campur, gangguin penghulunya. Terus dipanggil, Abah sini, gitu ya. Gitu. Iya, udah pernah itu saya nonton itu. Saya lihat ceritanya gitu. Saya kalau ada acara kawinan sibuk. kesel saya kalau nggak beres. Nggak ngebantuin. Oh, ya mending jadi orang catering. Kan sama ngebantuin juga. Iya. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita mengenai apa Ustadz Maulana pakai gaya dong. Istri jadi singa, suami harus bagaimana? Ayo sama-sama, Coba satu, tiga. bareng. Istri jadi singa, suami harus gimana? Nah, yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Serambi Twinda. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.